Pas gua samperin, itu muka yang gotong tuh berdua rata. Minggu yang lalu meninggal. Rokok gue langsung gue jatuhin kan. Innalillahi. Dia bersikeras gitu. Dan sampai dia bilang ini yang terakhir. Oh, oke. Dan gak akan pernah mendaki lagi. Balik lagi, masih bareng gua Indra di Stories Pendakian dan Urban Legend. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di kesempatan kali ini gue kembali menghadirkan narasumber nih, dimana narasumber gue ini akan bercerita pengalaman pendakiannya bersama gue pada saat itu, dan kita bertemu dengan pendaki perempuan yang ternyata sudah meninggal. Oke, langsung aja yuk kita kenalan sama orang yang ada di sebelah gue ini. Halo Bang Reja. Halo Bang Indra. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Bang. Sibukan lu apa nih sekarang? Ya selain kerja ngonten lah. Konten. Nah, di sini lu bakal cerita pengalaman pendakian kita ya Bang ya? Iya, yang waktu ke Gede ya. Iya. Boleh sedikit dijelasin lagi nggak sih apa yang lu alamin pada saat itu? Ya jadi waktu itu hal ganjilnya kita nemu seorang pendaki ya Bang, waktu di air panas ya. Nah di situ ternyata kan kita berpencar tuh, gua ke atas sama Deden, lu di bawah nemenin pendaki perempuan itu. Namun ternyata pas malam gue bertemu nih Bang sama sosok cewek itu. Oke, buat teman-teman sebelum Bang Reja melanjutkan ceritanya nih, buat teman-teman yang belum subscribe, buruan di subscribe, dan yang udah subscribe gue mau ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, serta dimudahkan rezekinya. Amin ya Rabbal. Gue juga mau ingetin buat teman-teman yang ingin bercerita atau ingin mengirimkan ceritanya, bisa langsung DM ke Instagramnya indra.stories atau bisa kirim via email yang tertera di bawah ini. Nanti gue cantumin di deskripsi. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi nih, langsung aja kita masuk ke dalam cerita. Ada nggak sih hal-hal yang ganjil di dalam itu? Nggak boleh cuci muka di dalam ya, berarti harus dibawa keluar ya, keluar kayak ngebas atau ngebabat gitu ya. Sebenarnya jalurnya ini emang jalur resmi. Si pengikutnya nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya thank you banget nih Bang Indra. Siap. Udah dikasih buat silaturahmi sama berbagi cerita. Jadi kejadian waktu itu sekitar tahun 2019 ya Bang ya? Iya. Awalnya kan gue punya temen tuh, namanya Deden, orang daerah Cianjur lah, lebih tepatnya. Dia ngajakin gue naik nih Bang, ya kan waktu itu. Cuma karena gue bete jalan dari sini sendiri, dan kebetulan juga gue masih kayak, kenapa gue mau ke Gunung Gede ajakannya dia itu, sebabnya karena gue pengen flashback lah sama waktu pendakian gue sama almarhum Teddy nih. Oh, oke. Dan akhirnya gue ngontek lu tuh pada saat itu, dan kebetulan lu free, akhirnya kita jalan tuh berdua ya kan. Kita jalan naik motor berdua, cuma bawa tenda sama ya perintilan-perintilan pendaki lah. Seadanya. Karena dadakan banget ya Bang ya. Kita berangkat naik motor, keadaan itu di jam 10 lah, kurang lebih malam pokoknya. Kita berangkat, alhamdulillah dari sini sampai ke base camp Ini Cibodas ya? Cibodas. Alhamdulillah lancar, aman. Dan ternyata waktu itu Deden ngaret nih Bang kan ya. Nah, itu dia. Planningnya kita itu naik pagi ya Bang. Namun karena Deden ini nyampainya sekitar jam 10 setengah 11 kalau nggak salah ya. Siang. Akhirnya kita bergegas naik itu sekitar jam 1 atau setengah 2 lah, sehabis Johor pada saat itu. Kita biasalah sebagaimana layaknya mau mendaki, kita cross check alat segala macem ya kan Bang. Sempet ngurus ya aksi segala macem. Akhirnya kita berangkat setelah ngurus itu semua jam setengah 2 itu Bang. Alhamdulillah di sepanjang perjalanan ya cuaca bagus lah, kita masih santai-santai aja lah ya. Masih santai. Nggak ada kendala apa-apa, masih ya ketawa-tawa, ngobrol-ngobrol. Sempat turun hujan ya Bang ya? Di Cibodas yang via
via Cibodas itu apa sih namanya, jembatan. Oh, yang jembatan kayu. Iya, itu karena waktu itu gerimis-gerimis kayak gitu kan. Namun yang kita sesalin itu yang karena Deden ini ya Bang ya. Karena jalannya dia ya cepet lah, maunya buru-buru egois. Sedangkan kita kan pada dasarnya kita ndaki tuh emang mau nikmatin suasana ya kan. Maunya jalan santai. Ya sepanjang perjalanan sampai di sekitar apa namanya gue lupa. Telaga Warna kita sempat berikan tuh. Sempat berikan rokok sebat. Nyantai-nyantai. Ya kita mulai perjalanan lagi. Sekitar kalau nggak salah 5:30 atau udah mau maghrib ya Bang ya waktu itu. Udah mulai gelap ya. Kita posisi di air panas kalau nggak salah. Air panas, kalau sekarang itu air panas yang lama ya, air panas lama. Iya. Jadi nggak tahu kenapa nih kita ngelihat sosok pendaki perempuan nih Bang pada saat itu ya kan? Iya. Dengan ya logat-logatnya posisinya itu dia kayak tripod sorry. Trekking pole. Jadi dia dagunya itu ditempelin di trekking pole gitu kalau nggak salah ya Bang. Iya. Kayak muka-muka panik lah, terus juga takut atau sedih, kurang jelas lah. Akhirnya ditegur nih sama Bang Indra pada saat itu ya kan Bang? Iya. Kenapa Neng? Itu gua belum tahu tuh Bang namanya tuh. Bang Indra negor perempuan itu, namun si Deden tetap melanjutkan perjalanan nih, ya kan Bang? Jadi emang kita sama temen lu ini ya, sama si Deden ini emang sepanjang trek ditinggalin terus Bang. Iya. Jadi sama aja kayak kita nih mendaki berdua doang. Iya bener Bang. Ya maklum lah mungkin karena dia baru-baru ngerasain ini sih. Iya. Fisiknya juga emang kuat sih, gua akuin. Akhirnya gua berdua sama Bang Indra itu ngobrol sejenak lah sama pendaki itu. Kalau nggak salah namanya Rika atau siapa sih Bang? Rika sih ya? manggilnya Kak gitu kan. Iya, dia sebut nyebutin namanya. Ya kalau dari alasan perempuan ini bilang sih kenapa dia sendirian di situ, ditinggal rombongannya ya Bang ya, kalau nggak salah. Terpisah sama rombongannya. Nah keadaan malam tuh di situ. Jadi Bang Indra ngusulin gua pada saat itu. Gua dibilang suruh nemuin temen gue yang udah di atas. Bang Indra stay di situ sama Rika ini. Ya udahlah gue bilang kan karena gue khawatir juga sama si Deden. Akhirnya sepakat lah, lu stay di situ, gue berangkat nih. Nah ketika gue berangkat ini gue sempet kayak hening sejenak Bang, karena pas gue tiba-tiba langsung kayak flashback waktu kejadian almarhum Teddy. Oke. Gue sempat berhenti di situ kan, keadaan jam 7 malam lah, sempet kayak keluar air mata gue tuh Bang sendiri. Sempat ngomong sendiri gue di pohon yang bekas sandaran almarhum ini. Gue datang lagi, cuma gue nggak bisa nemuin wujud lo. Ya udahlah sempat kayak baca Fatihah. Gue berangkat lagi dah dengan raut muka gue yang sama hati gue yang campur aduk tuh Bang pada saat itu. Nah, gue ngerasain kejanggalan itu ketika mau nyampe di kandang badak Bang. Oke. Nah, ketika gue ya sekitar kalau mau nyampe kandang badak sekitar 10-20 menit lagi nyampe lah pada saat itu. Gue jalan sendiri tuh Bang. Gue ada rasa was-was, takut, campur aduk lah. Jadi ketika gue jalan itu sendirian, gue ngedenger suara-suara yang gak masuk di logika gue Bang. Suara kayak apa tuh Bang? Kayak ada yang manggil. Paham gak lu? Kayak antara sugesti atau apalah gue gak ngerti. Cuma suara itu jelas banget di kuping gue. Hati-hati, hati-hati. Itu 3 kali tuh kedengeran. Gue sempet kayak mau nengok ke belakang, cuma gue kadang kayak ada rasa khawatir, takut. Cuma gue coba paksa beraniin diri nih. Pas gue nengok nggak ada siapa-siapa. Oke lah, di situ gue kayak coba mau gue nenangin pikiran gue tetap jalan fokus. Alhamdulillah gue nyampe di kandang badak nih. Nah ternyata si Deden itu udah gelar tenda nih Bang. Oke. Posisi itu dia udah gelar tenda, dia sempet ngomelin gua, Bang Indra mana? Kok lu sendirian? Lu ngapain jalan sendirian? Gue ditinggal berdua.
Kebetulan pada saat itu kita bawa 2 tenda ya Bang ya? Iya. Yang satu tenda sama Bang Indra, yang satunya lagi sama Deden. Akhirnya gue di situ biasa makan-makan dulu, ngopi, ngerokok. Sempet gue kepikiran sama lu nih Bang. Nih Bang Indra gimana nih? Dia bakalan nyusulin gue atau stay di situ nungguin si Rika ini? Nah, jadi gue di situ tuh gue sebenarnya nungguin lu Bang. Nungguin lu balik lagi nih turun, karena gue pikir pada saat itu temen lu si Deden ini, gue pikir paling baru nyampe kandang batu lah. Iya. Gitu. Ternyata udah nyampe kandang badak. Nah, itu dia. Udah menggelar tenda lagi Bang. Akhirnya sekitar jam berapa gue lupa, pokoknya udah malam. Gue lagi asik ngobrol ini, tiba-tiba ada langkah kaki nih Bang dari bawah. Wah, ada pendaki nih ya kan. Seneng nih gue bisa ngobrol-ngobrol. Pas ketika tampakan wujud bentuknya itu kelihatan, ternyata lu tahu nggak Bang, yang gue lihat itu siapa? Sosok si Rika ini Bang, jalan sendirian malam-malam. Yang kita tahu alasannya dia diam di situ kan dia karena takut jalan sendirian. Tapi yang gue lihat malam itu dia jalan sendirian Bang. Itu ke arah atas atau ke arah bawah Bang? Ke arah atas. Nah kan kaget dong gue ya kan. Gue langsung nanya sama dia, Rika, Bang Indra mana? Belakang. Gue bilang, mampir sini ke tenda ngopi nih, udah ada sarapan nih, sarapan malam. Enggak, teman saya di depan. Teman saya di depan. Akhirnya di jalan tuh Bang. Cuman yang gue bingungin, ketika gue bertemu sama dia malam itu, mukanya tuh agak sedikit beda Bang. Ketika kita bertemu, kalau yang masih kita ketemu di itu kan air panas itu masih seger lah mukanya ya kan. Cuma pas malam itu, ya pucet Bang, pucet kayak kulitnya itu kayak udah mulai agak sedikit gimana ya? Ya kayak orang lebam-lebam biru gitu, gimana sih? Cuma kan gue mikirnya, ini orang berani banget. Dan gue malah kepikiran sama lu. Iya. Ini Bang Indra stay di bawah apa nyamperin nih? Gue mau nyamperin cuman Deden takut, ya kan? Akhirnya, ya udahlah, gue nungguin elu malam itu. Si Deden tidur, gue masuk ke tenda nih Bang. Pas gue tutup tenda, gue mulai rebahan gini kan, lampu gue matiin tuh. Pas gue mau tidur ayam, dari belakang gue Bang, itu posisi layer tenda itu kayak ada yang, gue kaget Bang, gue sontak, wah gue bangun, siapa tuh? Gue pikir kan lu iseng nih kan Bang, Bang Indra kali. Pas gue buka nggak ada siapa-siapa Bang. Wah langsung gue kayak orang penget jagung, ini siapa nih? Masa iya gue diganggu di sini? Gue datang sini baik-baik, ya kan? Ya mungkin gue ada kesalahan, cuma jangan ganggu gue lah. Pada saat itu gue ngomong di hati gue begitu Bang. Akhirnya gue tutup lagi nih tenda. Pas gue tutup tenda itu, gue denger suara perempuan minta tolong Bang. Tolong. Cuma kayak gimana sih, kayak suara itu mantul Bang. Gemak gitu. Tolong. Gue antara takut, cuma gue khawatir suara perempuan ini kenapa-napa. Gue beraniin keluar Bang. Gue keluar, gue telusurin lah itu kandang badak. Cuma nggak ada kayak pergerakan orang minta tolong atau gerak-gerik manusia, nggak ada. Sunyi, hening banget. Akhirnya gue kayak mau coba ke bawah nih nemuin lu, cuma gue takut Bang. Iya. Karena gue punya pengalaman gak enak kan di gede itu. Akhirnya ya udahlah, gue masuk ke tenda lagi. Pas gue tidur, gue paksa tidur gitu Bang. Ini entah di rep atau gimana ya, gue nggak ngerti deh. Pas gue merem itu kayak ada bayangan perempuan tuh nabrak gue. Gue mikirnya tuh rep ya, cuma berasa banget Bang. Pas gue merem itu, makanya gue langsung bangun, gue tarik tuh Deden, bangun kita keluar. Itu jam 3 pagi tuh Bang, gue keluar. Gue bangunin Deden, gue diem aja tuh di tenda.
di luaran tenda gitu, diem aja. Tanya sama Deden, lu kenapa sih ganggu orang tidur aja? Udah temenin gua aja di sini, nungguin Bang Indra. Gua langsung udah mati, Bang Indra nyampenya lama banget nih, apa dia tidur gimana nih ya kan? Selang 35 menit adalah kayak apa, pendaki mungkin ya Bang, bangun mendusin itu di situ. Sekitar 35 menit atau 40 menit itu tenda yang ada di sekeliling gue, ada berapa tenda, 3 kalau nggak salah, itu pada bangun Bang. Seneng gue ya kan, alhamdulillah. Dia bangun, dia kaget, ngapain Bang di luar malam-malam jam 3? Nggak tidur? Enggak, iseng aja mau ngopi ya kan, berdua doang gitu. Iya Bang, satu lagi teman saya di bawah, ada pendaki perempuan tadi soalnya katanya. Oh ya udah, gua ngopi ngobrol, jam 4 ngantuk nih Bang. Akhirnya gua masuklah ke dalam tenda itu. Tenda, gua tidur tuh pules, dan ternyata gua kebangun jam setengah 10 pada saat itu, setengah 10 pagi. Lu belum nongol nih. Khawatir dong, gue bilang, gue bingung kan. Kata Deden, ayo muncak. Entah dulu, Bang Indra belum nyampe nih. Ngerinya ntar malah jadi main cari-carian. Akhirnya gue bilang, gue masak dulu biar nanti kalau misalkan Bang Indra udah bangun, dia naik, tinggal makan. Akhirnya nggak lama, jam sekitar setengah jam lebih lah lu nyampe kan pada saat itu. Nah, gue belum tahu nih versi lu tuh Bang. Jadi kalau sebenarnya gini Bang, yang waktu gua alamin pada saat malam itu ya, itu sebenarnya di saat gua ngedirin tenda sama dia gitu kan, dia kan di dalam, kan tenda kita kan tenda kecil ya. Nah, dia di dalam, gua di luar Bang. Gua namanya gua belum terlalu kenal lah, gua pada saat itu gua mikirnya gua di luar, gua bikin kopi segala macam gitu kan. Dia gua kasih minuman hangat pada saat itu kan, karena cuaca juga kan lumayan dingin gitu. Gue kasih minuman. Nah, di saat pas gue di luar nih, gue ngopi, ngerokok gitu, dia jerit di dalam. Cuma begitu pas gue masuk lagi ke dalam, gue buka tenda, gue tanya, lu kenapa? Posisi dia tidur, ules. Nah, mungkin ini kali ya, apa suara yang kebawa angin lah, gue mikir gitu. Nah, akhirnya gue coba pikir positif aja, karena gue di situ cuma sama dia doang nih, gue nggak ada lagi gitu kan. Nah, akhirnya di situ gue ngopi lagi Bang, gue dengar suara tangisan dari dalam tenda. Gue buka lagi, tapi dia tidur gitu. Udahlah, akhirnya apapun suara itu udah gue hirauin lah gitu kan. Nah, gue ngopi di luar sambil masak lah gitu ya, masak logistik yang ada sama gue aja gitu kan, ya kayak milah segala macam. Gue masak pada saat itu. Nah, yang sempat gue kaget itu, gue ngeliat ini loh, apa kayak bukan kayak sih, kayak evakuasi gitu loh. Dia tuh bawa apa, kayu panjang satu, terus diikat sama apa, kain. Nah, terus di kain itu ada orangnya gitu kan. Evakuasi ya kan. Logikanya gini Bang, gue nungguin lu kan ya pada saat itu, nungguin lu sama temen lu nggak nyampe, dan pada saat malam gue ngeliat ada orang evakuasi gitu kan. Nah, gue pikir kan, ya gue samperin dong, gue pikir gue jalan nggak sendiri kan, gue khawatirnya wah teman gue apa gimana gitu kan. Gue samperin, pas gue samperin itu muka yang gotong tuh berdua rata. Langsung gue masuk dalam tenda pada saat itu juga. Gue masuk dalam tenda, gue lihat ya si perempuan itu memang tidur lah gitu, dan nggak apa ya, pules lah mungkin. Gue pikir ya mungkin dia capek lah segala macam. Nah, cuma begitu pas gue bangun itu kan agak siang ya, sekitar jam 8-an kalau nggak salah gue bangun itu. Gue bangun sekitar jam 8 itu dia udah nggak ada. Nah, gue pikir namanya gue bangun kesiangan kan ya, mungkin dia udah jalan kali, udah ketemu sama rombongannya gitu kan. Ya udah, gue langsung packing. Gue mikirnya gue nyariin lu juga kan di atas, gue packing, gue bergegas lah ke atas gitu kan, nyariin lu sama Deden. Nah, cuma pada saat pas gue packing pada saat itu
ada barang yang ketinggalan. Oh, yang dompet itu. Nah akhirnya dompet itu gue bawa lah bang. Dompet itu gue bawa, gue pikir karena gue buru-buru ya udahlah gue bawa aja dulu. Kalau misalkan toh dia ada di atas nanti bakalan ketemu karena gue bakal ke atas juga kan. Atau kalau misalkan dia emang udah turun ya udah nanti gue titipin aja lah di bawah gitu kan. Nah akhirnya di situ gue nyusulin lu tuh ke kandang badak. Ya cuma kan yang nggak masuk di nalar gue nih bang, ya kan, perempuan ini sama lu malam itu ya kan. Terus yang gue lihat siapa? Tapi lu kepikiran gak sih kalau misalnya pada saat itu emang bener dia? Ya gue berpikir positifnya ya dia, cuma kan ada sedikit keraguan nih bang di diri gue. Lu nggak mungkin ninggalin, walaupun itu bukan rombongan lu nggak bakalan mungkin ninggalin temen lu kan. Kasarnya begitu. Cuma kok yang gue bikin bingung nih anak bilangnya lu ada di belakang nih, cuma nggak nongol-nongol. Gue mau nyamperin, gue takut. Ya antara juga nggak tega ninggalin si Deden. Nah pas ya udah, jadi kayak anjir yang gue lihat siapa ini? Gitu loh. Cuma ya begitu bang, yang gue bilang tadi balik lagi. Mukanya, wujudnya itu agak sedikit berbeda. Dan akhirnya kita melanjutkan perjalanan kan. Pada saat itu kita rapi makan, kita muncak lah, ya kan. Ya sepanjang perjalanan menuju puncak ya aman-aman aja lah, ya kan, nggak ngalamin teror atau bertemu sosok wanita inilah, ya kan. Kita yang sempet nyari kan di puncak, ini orang kemana, kok nggak ketemu. Positifnya kita mungkin dia lintas pada saat itu kan. Kira nggak lama itu kita di puncak, ya alhamdulillah cuaca cerah lah pada saat itu. Cuma angin aja sih. Iya, anginnya bikin masuk angin. Kira nggak lama di puncak kita turun bang ya. Turun kandang badak, kita bebenah lah segala macem. Kita mulai turun lagi tuh bang, karena kita nggak jadi lintas kan, jadinya lewat Cibodas lagi. Posisi lu di belakangnya. Iya. Nah ketika mulai pendakian turun itu posisi Deden tuh biasa kan di depan, gue di tengah. Sempat kayak ada space beberapa meter lah jarak antara lu sama gue. Nah di tempat yang gue dengar suara itu, gue ngalamin sesuatu lagi bang. Jadi suara itu muncul lagi bang, cuma dengan beda kalimat. Yang awalnya pas gue naik itu gue dengar suara hati-hati, namun yang pas gue turun dengar suara ketawa. Suara ketawa itu hadir dari sebelah kiri gue. Kalau kita lihat dari medannya sebelah kiri kan nggak mungkin buat tempat orang pada lalu lalang bang. Cuma gue pas gue mau nengok, mau nyamperin lu, elunya masih lumayan jauh. Dan akhirnya gue diem sejenak kan tuh nungguin lu sampai benar-benar gue nyiapin mental gue bareng aja nih sama Bang Indra. Dan gak lama kemudian lu nyampe tuh dengan ngeliat muka gue sedikit beda kan. Dan akhirnya kita nggak lama jalan lagi tuh bang. Ya sepanjang perjalanan yang seperti yang gue bilang ke lu bang, nih tempat gue ngalamin kejadian di sini bang. Kira kita sempet berhenti di situ sebentar ngerokok. Gue sempet bengong, cuma diomelin sama lu jangan bengong. Iya. Kira nggak lama jalan lagi lah pada saat itu. Kira kita berangkat lagi tuh bang ya kan. Berangkat lagi, ternyata kita ketinggalan jauh nih sama Deden. Kita jalan santai aja berdua. Kayak ngobrol-ngobrol, lu flashback cerita lu, gue flashback cerita gue. Akhirnya keasikan ngobrol, kita sampai lah di base camp pada saat itu ya kan. Dan lu coba buat balikin dompet itu kan, nyari tahu info perempuan itu. Gua nemuin Deden makan, cuma lu kan posisi masih nyari tahu nih posisi wanita itu siapa. Ya lu bilang pada saat itu nggak ada kan pada saat Nggak itu. ada. Jadi ya gue langsung kepikiran ya, karena pada saat itu yang gue tahu dia domisilinya daerah Tangerang lah ya. Iya. Ya udah akhirnya gue pikir ya udahlah kita sekalian pulang. Kalian balikin ya. Iya. Kita belum curiga tuh bang pada saat itu ya kan. Ya akhirnya kita berpencar lah waktu itu ya bang sama Deden ya. Setelah rapi-rapi bersih-bersih makan, Deden pulang ke Cianjur,
kita berangkat lagi nih berdua naik motor. Dan berangkat kita dari Cibodas, nyampe di rumah lu waktu itu kalau nggak salah malam atau gimana, gue lupa lah. Pokoknya udah mulai gelap lah. Nah lu waktu itu kan bilang sama gue, gimana kalau kita langsung balikin aja nih. Siapa tahu dia butuh banget nih, karena kan kartu identitas penting banget lah ya bang ya. Akhirnya karena gue mengiyakan lah pada saat itu, karena gue masih ada space libur lah sehari. Kira gue berangkat lah sama Bang Indra ini nih. Ya lah naik motor, telusurin lah, nyari tahu rumah si Rika ini. Dan alhamdulillahnya setelah muter-muter itu kita ketemu lah nih bang ya. Pertama Bang Indra nih awalnya yang masuklah ketok pintu rumah perempuan ini. Gue masih di belakang, masih di motor. Nah pas lu ngetok itu kan yang keluar pamannya atau siapa sih bang? Iya. Pamannya ya? Yang keluar pamannya lah pada saat itu. Nah gue penasaran dong, gue nyamperin lu kan. Pas gue nyamperin lu itu, kita ngeliat ibunya itu kayak masih sedih lah ya. Sedih, gue nggak ngerti lah pada saat itu, gue belum tahu sedihnya ini karena apa ya kan. Dan lu pada saat itu kalau nggak salah lu ngasih dompetnya itu beserta KTP-nya, namun pamannya ini kayak kaget ya bang ya. Iya. Gue belum ada pikiran aneh-aneh lah pada saat itu. Lah kok dia malah kaget gitu. Aturan kan seneng ya bang, kalau logisnya kita seneng nih KTP ya dikembaliin, ponakannya dibalikin. Kok dia wujudnya responnya malah kaget, ibunya malah kayak sedih gimana gitu. Gue bingung tuh bang, ini kenapa? Kan gue sempet kayak nyenggol, ada apa sih bang? Nah akhirnya selang beberapa menit pamannya ngucap lah pada saat itu ya kan. Gue kalau bisa digambarin, kalau lu masih inget, gue megang rokok pada saat itu kan bang. Gue kayak mau nyalain rokok ketika paman yang ngucap, si Rika sudah seminggu yang lalu meninggal. Rokok gue langsung gue jatuhin kan. Innalillahi. Gue bingung kan, gue sempet nengok lu, bang, ini bener ya kan? Rokok gue jatuh, gue langsung kayak mundur tuh sejenak. Yang gue lihat siapa? Masa iya gue ketemu pendaki meninggal? Dan di situ juga gue kepikiran bang, yang tidur sama gue di tenda itu siapa? Nah, apalagi gue ketemu malam-malam. Ya mungkin gue nggak terlalu berasa kepikiran banget ya nemuin malam. Cuma kasihan lu ini, lu tidur malam-malam sama siapa gitu loh. Nah, itu dia. Dan akhirnya kan lu yang nerusin obrolan, gue nggak sanggup karena gue pernah ngerasain sesuatu, kehilangan orang lah di gunung. Akhirnya lu yang maju, gue kayak nggak percaya, gue mundur, gue balik ke motor. Sejenak gue ngerokok tuh ya kan pada saat itu. Ya mungkin lu yang lebih bisa jelasin lah pada saat itu, gue nggak tega buat ngomong. Jadi pada saat itu sebenarnya sih si perempuan ini ya lagi liburan lah, libur dalam arti kata tuh libur sekolah lah gitu ya, masa-masa liburan. Jadi di masa-masa libur itu, dan kebetulan dia nggak kemana-mana nih bang. Nah dia ini diajak lah sama teman-temannya gitu, tapi diajaknya ini mendaki. Sementara dia ini belum pernah mendaki dan punya riwayat penyakit lah gitu ya, riwayat penyakit. Dan di situ ibu dan sama omnya itu sebenarnya tahu gitu loh, riwayat penyakitnya itu tahu. Sebenarnya awalnya nggak diizinin, tapi dia bersikukuh gitu, dan sampai dia bilang ini yang terakhir. Dan nggak akan pernah mendaki lagi. Ini yang pertama dan ini yang terakhir gitu. Tapi ya mau dikata apa lagi ya bang ya, begitu dia pulang ya ternyata nggak lama dia pulang itu langsung drop dan langsung ya begitu aja gitu. Jadi omongan dia yang dia katakan terakhir itu ya menurut gue ya benar-benar terakhir gitu loh bang. Yang gue nggak tega itu ya di saat gue ngeliat orang tuanya sih sebenarnya, karena emang dia
anak satu-satunya ya, dan omnya ini sebenarnya yang akan melanjutkan dia untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi om ini sebenarnya udah siap gitu loh untuk melanjutkan dia pendidikannya lah, pendidikan dia. Yang gua nggak habis pikir gimana ya bang, itu kayak semacam apa ya bang, gue jadi kayak khawatirnya itu yang gue lihat itu, yang kita lihat ya, entah itu mau ngasih wujud untuk tolong balikin dompet gue atau gimana, atau jin yang menyerupai sosok Rika ini. Jadi kayak akan-akan tuh kita jadinya entah gimana, pokoknya jadinya kayak sebuah isyarat kayak kita buat balikin dompet itu kan. Iya. Nah itu Seperti apa ya, seperti semacam pesan ya. nah mungkin pesan buat kita balikin itu dompet ya. Iya. Cuman kan buat gue kayak anjrit, kenapa gue harus ngalamin ini gitu loh. Sebelumnya gue pernah gendong temen gue meninggal di gunung, dan sekarang gue naik gede sama lu, gue ngalamin sesuatu yang di luar akal sehat gue. Iya. Nah yang gue bingung kan ketika lu ketemu sosok yang lagi evakuasi itu tuh, ada kaitannya atau gimana sih bang? Maksudnya kayak lu kan malam ketemu tuh sosok dua yang lu bilang evakuasi itu. Nah lu di situ sama perempuan. Nah tapi kan wujudnya ini, mukanya itu kan yang seperti lu bilang kayak gitu kan, itu kayak maksud gua kayak ada sebuah pesan berjalan gitu nggak sih bang, alurnya? Kalau gue sih pada saat itu ya, gue berpikir ya karena memang yang gue pikir perempuan ini emang benar-benar perempuan lah bang ya. Ya gue pikir pada saat itu ya ini gue dapat gangguan aja gitu loh pada saat itu. Gitu. Dan memang sebelumnya gue juga sedikit lah tahu tentang shelter itulah bang. Itu gimana dari sisi nah disitulah makanya gue langsung lari balik badan masuk ke dalam tenda, udah di situ gue nggak keluar lagi. Tapi sosok Rika ini nggak, maksudnya nggak ngasih isyarat pesan kayak ngobrol sama lu atau apa gitu bang? Enggak. Jadi emang dia tidurnya itu ya kayak orang capek gimana sih, tenang aja gitu. Iya. Dan tapi memang gue lihat mukanya itu ya, gue pada saat itu gue mikirnya ya mungkin dingin lah gitu, mukanya tuh yang putih gitu kan. Ya gue pikir mungkin karena dingin kali lah, kan dia pakai apa namanya, pakai SB kan nggak semuanya ketutup gitu. Ya mungkin itu pengalaman yang di luar logis gue sih bang sama lu. Ya dari pengalaman itu gue banyak pembelajaran sih, kayak oh kadang kita orang meninggal pun masih bisa ngasih isyarat ke kita buat minta pertolongan ya kan. Betul. Ya mungkin itu aja sih bang yang gue bisa bagi dari sisi gue ya, dari sudut pandang lu ya bang. Iya. Nah kalau dari hal yang lu alamin ini bang, pada saat kita naik nih, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman dari hal yang kita alamin lah? Ya sebenarnya kalau kita nemuin pendaki itu insting ya bang ya. Kita nggak tahu nih entah itu ini pendaki goib atau pendaki wujudnya bener-bener ada gitu. Cuma kan balik lagi insting seorang yang suka naik gunung, bukan suka naik gunung ya, orang gimana ya, yang hobi naik gunung atau gimana lah kita nyebutnya, ketika kita bertemu orang mungkin yang nggak kita kenal, itu balik lagi insting kita ya bang buat nolong. Ya cuma kan kita nggak tahu nih ternyata yang kita tolong ini orangnya udah almarhum gitu loh. Ya mungkin dari pembelajaran yang gua tanggap itu ya, buat pribadi gue ya, kita nolong orang itu nggak boleh pilih-pilih. Ya, di gunung kita bisa praktekin, tapi belum tentu di daratan, di kota kita bisa nerapin itu bang. Itu yang buat gue ambil pelajaran ya. Kalau di kota kita bisa nolong orang, kita mungkin bisa, maksudnya kita ngeliat backgroundnya dulu lah, gimana lah ya kan. Kalau di gunung kan kita nggak harus pilih-pilih bang, insting kita ya kan.
wah dia orang kenapa-napa nih, ya udah gue nggak tahu nih basicnya lu penjahat atau apa, kita langsung tolong. Kalau di kota kan kita belum terlalu bisa nerapin itu bang, kadang kita jangan lah, dia bekas ini, dia bekas itu. Ya mungkin gue bisa ambil pembelajarannya dari situ. Itu aja sih bang. Soal mendaki gimana trik-triknya ya mungkin yang lain udah lebih paham lah. Iya. Ya paling kalau gue sih sedikit mau nambahin aja bang, ya kalau dari kejadian ini ya, kita mendaki ya, kalau misalkan memang nggak dapat izin, terutama apalagi dari orang tua gitu ya, kalau bisa sih mendingan diurungkan aja niatnya mendaki. Gitu, karena biasanya sih firasat orang tua ya bang ya, feeling orang tua itu lebih kuat gitu loh, dan orang tua memberikan izin atau enggaknya itu bukan karena larangan, tapi ya karena dia sayang gitu, buat kebaikan gitu aja. Dan sedikit lagi gue mau tambahin sedikit, jangan lupa berdoa deh dalam pendakian, di awal, di perjalanan, bahkan mengucap syukur di saat sampai di bawah, dan pada saat sampai di bawah jangan lupa sampahnya juga dibawa ke bawah. Itu aja. Oke, Bang Reja, makasih banyak sudah mampir Bang. Bang Indra. Semoga kita bisa naik bareng lagi nanti. Amin. Kapan kira-kira? Nunggu cuti dulu, siap. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa Bang Reja bagikan, dan bisa diambil sedikit pelajaran mungkin ya buat teman-teman. Dan gue juga mau ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, buruan di subscribe. Dan yang udah subscribe, gue mau ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan gue juga mau sampein buat teman-teman yang memiliki cerita atau ingin menjadi narasumber di Indra Stories, bisa langsung DM ke Instagram indra.stories, atau bisa kirim via email yang tertera di bawah ini. Nanti gue cantumin linknya di deskripsi. Oke, sekian dulu dari gue Indra, dan di sini ada Bang Reja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.